Ada beberapa cara alami yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar gula. Gula darah di sini maksudnya bukan gula darah sewaktu dan bukan juga gula darah puasa. Gula darah di sini maksudnya adalah HbA1c atau rata-rata gula darah di tubuh kita selama 90 hari. Cara ini fokusnya adalah kebiasaan kita sehari-hari dan udah diterapin oleh banyak banget orang yang berhasil menurunkan kadar gulanya dan didasari dengan berbagai studi penelitian. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku Fani Utami, seorang dokter, educator, dan pemilik klinik IAN, klinik preventif yang berfokus pada pencegahan penyakit termasuk pencegahan diabetes. Di video ini kita akan fokus untuk bahas cara alami untuk menurunkan gula darah. Pertama adalah kurangi asupan karbohidrat. Karbohidrat contohnya nasi, tepung-tepungan, roti, cake, atau hidden sugar kayak maltodextrin. Itu kalau dikonsumsi di tubuh kita, maka akan terjadi lonjakan insulin. Dalam jangka panjang, hal ini bisa bikin insulin tuh nggak sensitif lagi. Atau yang biasa disebut dengan istilah resistensi insulin. Dan nanti bisa bikin HbA1c-nya itu jadi tinggi. Kita nggak mau ini kejadian. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengurangi asupan karbohidrat. Caranya bertahap, sebaiknya nggak ekstrim supaya bisa tetap konsisten. Contoh, yang biasanya makan satu porsi nasi 3 kali sehari, bisa coba kurangi 3/4 porsi selama 5 hari atau seminggu. Lalu dikurangi lagi jadi setengah porsi. Tapi kalau teman-teman bisa langsung kurangi karbohidrat secara drastis dan yakin bisa konsisten, itu boleh banget, malah lebih bagus. Cuma sebagian orang tuh nggak bisa mendadak. Kalau teman-teman adalah tipe yang nggak bisa mendadak, nggak apa-apa, kasih tubuh waktu untuk bisa adaptasi supaya bisa konsisten. Cara hitung karbohidrat yang lebih presisi, nanti kita bahas detail di video yang lain. Selain menurunkan asupan karbohidrat, kamu juga bisa mulai mengganti jenis karbohidrat. Karbohidrat itu ada dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Bedanya, karbohidrat sederhana kalau dimakan, itu cepet banget bikin lonjakan gula darah. Sedangkan karbohidrat kompleks itu kalau dikonsumsi akan dicerna dan diserap lebih lambat oleh tubuh kita. Maka dari itu sebaiknya mulai ganti karbohidrat sederhana yang biasa teman-teman konsumsi itu jadi karbohidrat kompleks. Menghindari makanan dengan indeks glikemik yang tinggi itu penting banget untuk menghindari lonjakan insulin dan lonjakan gula darah yang berlebih setelah makan. Ini adalah contoh dari makanan dengan indeks glikemik tinggi, sedang, dan rendah. Silahkan di capture. Indeks glikemik itu penting sebagai panduan kita untuk memilah makanan. Tapi bukan cuma itu, jumlah dari makanannya itu juga penting dan berpengaruh. Artinya, walaupun teman-teman makan makanan yang indeks glikemiknya rendah, bukan berarti bisa makan secara berlebihan dengan porsi yang nggak wajar. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Karena kalau konsumsinya itu kebanyakan dalam satu waktu yang sama, tetap aja nanti bisa terjadi lonjakan gula darah. Ini ada kaitannya dengan beban glikemik dan nanti kita akan bahas di video yang lain. Bukan cuma porsinya aja, tapi pola makan itu juga penting banget untuk jaga kadar gula darah. Kalau kamu nggak ada gangguan lambung kayak MAH, GERD, maka kamu bisa atur pola makan 3 kali sehari dengan porsi makan yang sesuai dengan yang tadi udah kita bahas. Tapi kalau kamu punya gangguan lambung kayak MAH, GERD, kamu bisa pecah lagi nih waktu untuk makannya. Bisa 4-5 kali sehari, cuma porsinya itu dibuat lebih kecil. Jadi sedikit tapi sering. Intermittent fasting alias puasa ini populer banget dan udah banyak penelitiannya. Ini kelebihannya, udah nggak perlu pusing-pusing lagi hitung kalori karena dengan puasa secara otomatis kalori hariannya itu bisa berkurang dengan sendirinya. Teman-teman bisa pakai berbagai jendela makan yang sesuai tentunya. Salah satunya yang bisa dicoba adalah seperti yang ada di penelitian ini, yaitu 16 jam puasa dan 8 jam makan. Misalnya dari jam 12 nih mulai jendela makannya, berarti nanti terakhir boleh makan itu jam 8 malam. Atau untuk yang muslim itu bisa juga puasa Senin Kamis dirutinin atau puasa Daud, jadi selang-seling gitu ya. Jadi bukan cuma dapat sehatnya, tapi juga dapat pahalanya.
Konsumsi makanan tinggi serat itu penting banget dan sangat berpengaruh untuk jaga gula darah supaya nggak tinggi. Mekanismenya adalah serat yang kita makan itu bisa memperlambat proses penyerapan makanan di saluran cerna. Sehingga setelah makan, gula darahnya pun naiknya tuh perlahan, jadi nggak melonjak tiba-tiba. Ditambah lagi negara kita itu darurat asupan serat. Makanya jadi makin penting nih konsumsi serat. Dan utamakan yang alami ya seratnya. Konsumsi protein itu penting banget, terutama protein hewani. Diet tinggi protein disertai dengan penurunan asupan karbohidrat. Itu bisa bikin gula darah setelah makan tetap terjaga dan gak bikin lonjakan yang berlebihan. Ini salah satu cara yang bisa dicoba, tapi kalau ada gangguan ginjal itu harus hati-hati. Karena ada kemungkinan harus dibatasi asupan proteinnya. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter kamu dulu ya. Bukan cuma porsi dan komposisi makanan aja yang penting, tapi cara penyajiannya itu juga penting. Jadi hindari untuk deep fried ya. Dan perbanyak aja rebus-rebusan maupun kukus-kukusan. Ada beberapa studi, termasuk studi systematic review dan meta-analisis, yang memperlihatkan kalau cuka apel bisa menjaga kadar gula darah. Kamu bisa coba, tapi jangan berlebihan ya. Dan jangan langsung diminum pakai sendok, harus dicampur dulu dengan 1 gelas air minimal. Minumnya tepat sebelum makan. Cuma hati-hati juga, karena di dalam beberapa penelitian, dikatakan bahwa masih ada keterbatasan. Maka sebaiknya ada penelitian lebih lanjut. Ini sekaligus juga untuk cari tahu berapa sih dosis yang optimal dari cuka apel nih untuk menjaga kadar gula darah. Sehingga kalau teman-teman mau coba itu silahkan, tapi tetap hati-hati juga ya. Kayu manis ini mirip kayak cuka apel. Bukan bentuknya, tapi maksudnya adalah manfaatnya terhadap kadar gula darah di tubuh. Jadi udah mulai banyak penelitian yang memperlihatkan kalau cinnamon alias kayu manis ini bisa membantu menjaga gula darah. Tapi lagi-lagi kita belum tahu nih berapa sih kadar kayu manis yang kita butuhkan untuk menurunkan atau menjaga kadar gula darah di tubuh. Sehingga kalau mau dikonsumsi ya boleh-boleh aja, cuma kita juga sambil menunggu ya hasil penelitian yang memang lebih solid lagi. Ayo siapa yang tiap hari masih mager minum nih? Jadi minum air mineral setiap hari sesuai kebutuhan itu penting banget dan banyak manfaatnya pasti. Termasuk salah satunya untuk jaga kadar gula darah supaya nggak meningkat nih. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup ya setiap hari. Dengan teman-teman meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari, teman-teman juga bisa jaga kadar gula darah supaya nggak tinggi. Jadi yang biasanya mungkin lebih banyak rebahan gitu ya. Terus kalau misalnya berangkat kerja di kantor kebanyakan duduk, mungkin bisa secara sengaja lebih diperbanyak nih. Kayak misalnya jalan kakinya, terus juga naik turun tangga. Pokoknya sesimpel mungkin yang kira-kira bisa dilakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan. Soalnya ini secara studi bukan cuma memperlihatkan bisa naikin metabolisme di tubuh, tapi juga bisa bikin insulin itu jadi lebih sensitif, sehingga bisa jaga kadar gula darah. Nah, kalau peningkatan aktivitas fisik aja itu bisa bikin insulin jadi lebih sensitif, apalagi olahraga yang nggak pasti bisa bikin lebih sensitif lagi. Olahraganya adalah olahraga kombinasi, yaitu latihan resistensi atau beban, dan juga aerobik. Untuk aerobik bisa mengikuti zona denyut nadi ini. Langkah pertama itu jangan langsung ekstrim, tapi bertahap dulu, sesuai dengan kebiasaan saat ini, supaya lebih konsisten dan badannya itu nggak kaget. Takutnya kalau nanti maksain, terus badannya kaget, nanti malah jadi nggak mau lagi olahraga. Kan kita maunya jadi konsisten ya, jadi pelan-pelan aja bertahap. Terus untuk latihan bebannya juga nggak perlu yang susah-susah, bisa juga pakai beban tubuh sendiri. Contohnya kayak plank. Ini udah terbukti banget di berbagai studi konsisten hasilnya kalau peningkatan massa otot itu bisa menurunkan kadar HbA1c. Maka dari itu penting juga untuk kombinasi latihan beban dan peningkatan asupan protein supaya massa otot teman-teman ini bisa naik dan juga bisa menggantikan massa lemak.
Ketika kita tidur di malam hari, itu adalah momen yang penting banget untuk fase recovery tubuh kita. Jadi penting banget untuk tidur yang cukup. Tidurnya juga harus teratur, jadi sekitar jam 9 atau semalam-malamnya tuh jam 10 udah tidur, lalu nanti bangunnya pas subuh. Terus juga teman-teman usahain ciptain kondisi yang gelap ketika tidur. Kalau yang biasanya tidur dengan lampu nyala, mungkin bisa diusahain diganti dengan lampu tidur. Jadi lampu yang terangnya itu dimatiin, diganti sama lampu tidur, atau benar-benar nggak dinyalain sama sekali nih lampunya. Ini dilakukan supaya nanti kondisi tidurnya itu jadi lebih optimal. Turunin berat badan dan jaga berat badan tetap di rentang ideal itu tuh perannya signifikan banget dalam menjaga kadar gula darah di tubuh kita. Makanya penting banget untuk fokus juga nih ke berat badan. Selain itu bukan cuma berat badan, tapi parameter lainnya juga adalah lingkar perut. Diusahakan, ditargetkan. Kalau yang laki-laki itu lingkar perutnya kurang dari 90 cm. Kalau yang perempuan kurang dari 80 cm. Hidup itu pasti ada aja yang bikin stres. Kita nggak bisa menghindari stres, namanya juga hidup, ya nggak? Tapi stres itu sayangnya tuh bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon stres. Contohnya kayak kortisol, di mana ini bisa memicu terjadinya gluconeogenesis atau kondisi di mana tubuh itu menghasilkan glukosa, tapi bukan dari karbohidrat, melainkan dari sumber yang lain, sehingga gula darahnya itu bisa naik. Makanya manajemen stres yang baik itu jadi penting di sini. Kita nggak bisa menghindari, tapi kita harus bisa melatih diri kita supaya bisa memanage stres dengan baik. Selain itu, kita juga bisa biasakan diri kita untuk bersyukur terhadap berbagai hal, termasuk hal yang sekecil apapun. Misalnya bersyukur bisa bangun tidur, bisa jalan sendiri keluar kamar, bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur ada tempat tinggal, dan bersyukur dengan berbagai hal yang lain yang mungkin biasanya kita nggak sadar, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang bisa kita syukur. Itu dia beberapa cara untuk menurunkan kadar gula darah. Silahkan disesuaikan mana cara yang paling sesuai dengan teman-teman. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena akan lebih banyak video tentang cegah diabetes dan cegah prediabetes di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.